semuanya, selamat datang di podcast Masa Sekolah. Podcast yang akan menceritakan masa-masa sekolah dari tamu-tamu yang akan bareng saya di sini. Perkenalkan, saya Doni yang akan memandu podcast ini. Nah, di sebelah saya udah ada tamu pertama di episode yang pertama. Perkenalkan dulu, Mas. Oke guys, perkenalkan nama saya Niko. Ya, saya temennya Mas Doni. Hanya Asli. saya diajakin nih podcast yang pertama kali. Asli mana, Mas? Saya aslinya dari Jawa Tengah, tepatnya daerah Pati guys, Pati Sadewo. Oke, langsung aja untuk memulai episode pertama ya. Mungkin pertanyaan mungkin sekitar masa-masa sekolah dari SD, Oke. SMP, SMA. Jadi ingatan apa yang paling diingat ketika waktu SD gitu? Boleh Oke. diceritain, Mas Niko? Oke, ini pertanyaannya grassroots banget ya. Setia lah. Grassroots. Jadi semua orang pasti mengalami. Iya, mengakar rumput. Iya. Mulai banget ya. Kalau saya itu yang paling berkesan ya saat saya pendaftaran SD Mas Doni. Jadi saya itu bisa dibilang agak mandiri ya. Karena Oh. apa? Saat pertama kali saya masuk mendaftar sekolah itu saya berangkat sendiri, nggak diantar orang tua gitu. Jadi saya berangkat itu bareng teman-teman saya. Oh iya, teman-teman juga bareng. Sampai daftar. sekolah, ditanyain sama gurunya, lah ini orang tuanya mana? Kok pendaftaran berangkat sendiri gitu. Itu Iya. salah satu yang berkesan. Jadi Mandiri tapi banget. setelahnya orang tua saya nyusul. Jadi setelah sekian jam lah, Oh. 1-2 jam itu orang tua saya nyusul. Padahal itu sekolahnya agak jauh loh, soalnya di beda desa. Jadi udah nggak di desa saya lagi, udah beda desa. Jadi terhitungnya lumayan jauh. Itu salah satu yang berkesan. Nah, namanya anak-anak masih kecil ya nakal-nakal kecil-kecil gitu. ikut rame-rame gitu ya. Yang berkesan lagi, saya mulai fall in love nih, jatuh cinta itu dimulai kelas-kelas 5 SD. Wih, gimana nih? Kelas 5 SD udah Ya cinta biasa sih, lah ya, namanya. cinta monyet lah ya. Cinta monyet, benar sekali. boleh. Gimana itu ceritanya? Oh, Mas itu Tio? perlu diceritain juga. Ya boleh Oke. lah. Oke, jadi dari mungkin saya itu di SD saya itu cuma ada satu kelas. Satu kelas itu muridnya sekitar 32 orang. 32 anak. Separuh-separuh. Jadi separuhnya cowok, separuhnya cewek, kurang lebih seperti itulah. Iya. Ada itu dari sekian banyak siswa cewek itu ada yang menarik lah, beberapa Iya. itu menarik. Jadi biasa Iya. yang cantik kan pasti idolanya cowok-cowok. Ah. Jadi yang pasti itu juga bukan cuma saya aja yang suka. Namanya segitu Iyalah. kan udah mulai pubertas nih, udah mulai ngerasa-ngerasa Primadona kelas lah primadona ya. sekolah lah, primadona kelas lah. Cuma Iya, satu kelas doang gitu. Nah, itu menarik lah, itu mulai tumbuh-tumbuh, cuman namanya ya dekil ya. Nggak punya model, jadi ya diem aja, dipendem aja gitu, Oh. Mas Doni. Itu SD seperti Gitu, itu. Oke. Kalau Nah, kalau SMP, SMP saya mulai brutalnya ya itu. mesti Wah. udah pasti kalau SMP udah SMP udah kenal ya, gimana Kalau SMP masa-masa itu SMP saya nggak pernah pacaran ya pas Hmm. SMP. Tapi itu teman-teman saya yang cantik udah saya ciumin semua. aja. Oh ya, teman saya cium tinggal lari gitu. Waduh, aja. ini Agak brutal saya. Brutal banget sih menurut Iya, saya ini. kalau SMP. Karena waktu saya SMP juga nggak ada kayak gitu. Nggak punya pacar tapi saya put. Iya. Guys, ini konten dewasa ya, jadi sambil ngerokok guys. Iya, aman. Sambil ngerokok sambil ngopi. Terus apa lagi? Yang apa nih Mas Doni? Yang SMA? Ya, Apa masih ya mau bahas-bahas kalau SMP? masa-masa SMP selain itu misalkan kayak umumnya ya, anak-anak ini kayak bolos gitu, kayak cabut dari sekolah. Oh, gitu. Kalau itu saya jujur ya, kalau di SMP itu nggak ada loh kayak gitu loh. Jadi teman-teman saya juga itu nggak ada yang istilahnya ngajakin bolos keluar dari sekolah gitu, nggak ada loh. Jadi saya itu belum pernah namanya sekolah itu
bolos lah istilahnya ya. Kalau belum bahasa patinya ya. itu blurut. Nah, itu belum pernah saya. Ya belum. Seumur hidup ini, sekolah belum pernah ngerasain kayak, kecuali kalau emang belum saatnya pulang tapi gurunya suruh pulang. Nah, bareng-bareng kalau gitu siap, pernah. siap. Kalau bolos gitu lari itu belum pernah saya. Belum sebandelnya, belum setingkatan itu. Belum saatnya lah ya. Terus saya sekolah itu nggak pernah ngerokok loh. Kan mayoritas banyak ya Don ya. Iya. Mayoritas Banyak yang itu, mulai gitu ya. mulai belajaran. Nah itu saya nggak pernah. Saya nakalnya cuman mungkin di cewek lah ya. Boleh. Gitu. Mas Niko boleh. Nakal saya mas sekedar itu doang. Terus saya juga berprestasi. Wih. Kalau sekolah ya. Apa nih masih paling 2 besar, mentoknya? 5 besar lah. Oke. 5 besar terus saya. Selama SMP itu masuk 5 besar terus. Kalau organisasi sekolah gitu kayak Wih. OSIS gitu. Saya ya kawan ya. Jadi SMP itu ketua OSIS. Anjay, SMP keren. ketua OSIS. Nah nanti mungkin agak loncat dikit nih. Saya Oh. STM juga ketua OSIS. Jadi Boleh. di organisasi saya agak aktif. Emang Aktif, agak ya. ruwet tapi organisasi aktif. Malahan di tempat kerja juga aktif ya Mas ya. Sampai sekarang mungkin itu Iya, udah boleh. mungkin dari kecil udah dilatih ya. Oh. Saya mungkin sekarang juga ya ini agak loncat-loncat lah ya. Gak apa-apa. Iya. Nah, saya itu agak namanya di lingkungan, saya juga organisasi agak aktif, di perusahaan juga sekarang agak aktif gitu lah. Biar pembahasannya nggak loncat-loncat jadi segitu aja. Oke. Mungkin di SMP gitu, Oh. Don. SMP tapi SMP. SMP itu salah satu yang paling berkesan lah. Luar biasa berkesan. Terima kasih ya Oke. guru-guru SMP saya, Ya. teman-teman sekolah itu juga masih sering berhubungan sih. Masih kontak-kontakan ya sampai sekarang Masih ya. kadang-kadang kalau pas pulang kampung gitu, Don. Oh, siap. Reuni gitu selalu ada gitu. Reuni ya beberapa kali lah pernah lah, tapi sekarang kan udah namanya orang udah pada berkeluarga, jadi ya udah sibuk sama keluarga masing-masing. Pasti gitu. Nah, sekarang ini masa-masa SMA atau STM lah. Oh, sama kan. STM. Ini pasti STM coy. Teman-teman yang ada STM nih, coba komen-komen gimana Wih, luar pasti biasanya. anak-anak STM pasti STM sama saya. relate banget nih ya. Jadi di STM itu, ini saya menceritakan grassroots ya, akar rumput banget mulai dari start awal. Jadi seharusnya namanya di STM itu daftarnya itu harus ngajak orang tua juga. Iya. Soalnya apa? Normalnya. Normalnya itu nanti kan ada dijelasin masalah administrasi, masalah apa kan lumayan. Pembayaran. Saya itu juga datang sendiri, padahal itu jarak rumah saya ke sekolahan itu sekitar mungkin ada sekitar hampir 60 kilo. 60 km itu lumayan jauh loh. Ya 60 dua kali naik bis loh ya. Ya benar, saya Angkutan. 1 kali naik angkot, 2 kalinya naik bis. Oh, Itu saya sama. berangkat aja habis subuh sekitar jam 5 biar bisa nyampe sono nggak Iya, terlalu iya. siang. Nah itu ternyata setelah saya melakukan pendaftaran di situ itu mewajibkan membawa wali muridnya, jadi harus ada pendampingnya. Saya di situ juga disuruh pulang lagi, kasus sama hampir kayak pas di waktu SD. Oh. Emang orangnya agak mandiri sih, nggak suka menggantungkan. Ya pokoknya bisa berangkat sendiri. Jadi sayanya Itu- disuruh balik lagi, nggak boleh. Waktu daftar itu bareng-bareng sama teman-teman yang memang Iya. ini apa emang benar-benar sendiri tuh. Jadi kan saya sekolahnya jauh, itu juga ngekos di STM. Wih, Mas. Ngontrak karena saking jauhnya itu kan ngontrak. Nah itu di kampung saya udah ada yang bersekolah di sekolahan itu. Nah saya itu janjian sama teman SMP berangkat bareng, yuk daftar ikut bareng sama tetangga saya gitu. Nah makanya itu nggak ngajak orang tua di hari pertama itu. Di hari pertama nggak ngajak orang tua, bareng sama teman saya SMP 1 sama tetangga yang udah sekolah di sono 1 tuh. Nah kita berangkat nyampe di situ daftar kan bareng, itu pendaftaran rame-rame. Ya ternyata saat pendaftaran saya di pendaftaran pertama langsung gagal, orang nggak bawa orang tua. Gitu ya, itu lumayan berkesan lah. Ya menurut saya itu lumayan berkesan. Nah paginya besok harinya saya balik lagi ngajak orang tua sama tetangga saya itu yang temen SMP itu.
ngajak orang tuanya juga, karena emang diwajibkan untuk masalah pemberitahuan administrasi, biaya-biaya lain-lain itu lumayan besar sih emang pada zamannya lah. Iyalah harus tahu lah mesti. Orang tua harus tahu. Iya, nah, itu ya. Alhamdulillahnya ya semuanya itu beres lah. Kayak ya ada tes-tesnya gitu. Lumayan ketat sih di saya. Sekarang itu Don, di STM saya kalau masa orientasi siswanya itu mosnya itu informasinya ya sekarang itu dibawa ke barak yang di Magelang itu loh, pelatihan militer. Nah sekarang kayak gitu sistemnya, emang pengen tampil beda gitu. Iya benar. Emang kalau sampai ke barak latihan itu pasti Iya. fisiknya bagus-bagus itu. Kalau ya. ada yang tahu nih STM Tunas Harapan Pati itu bisa dicek. Tunas Harapan Pati bisa dicek. Ngomong-ngomong ini gua udah nyalain rokok udah berapa kali nih, anginnya gede banget. Iya ini emang sebenarnya enak ini ya, nongkrong di sini anginnya benar-benar semliwir ini gede. Sama kopdar enak guys. Iya. Banyak lagi Don. Jadi Nah. aturan di sekolah STM itu kalau berantem itu bisa dikeluarin dari sekolah. Bukannya ini kalau STM itu ininya tawuran itu. Iya, mungkin karena biar nggak terjadi sering tawuran gitu. Oh. Jadi sekolah itu benar-benar mengetatkan masalah berantem. Jadi kalau Oh. ada masalah berantem itu ancamannya itu bisa dikeluarin dari sekolah. Saya pernah kelas 1. Ya sebenarnya agak bandel juga sih saya. Jadi ada itu teman sekolah yang cantik lah, maksudnya jadi idola sekolah lah, bukan cuman satu ini angkatan STM ya. yang ada ceweknya gitu. Nah, itu jurusan komputer lah. Oh. Di antara itu Iya, ada iya, satu yang paling menonjol lah. Paling menonjol itu ya emang menarik sih. Nah, saya di situ teman ada yang bawa kamera. Nah, yuk kita foto bareng yuk sama cewek itu. Nah, istilahnya dia kan anak komputer. Di antara teman-temannya itu ada yang badannya paling gede lah, paling premannya lah istilahnya di kelas iya. itulah. Nah, dia situ ayo ya silakan foto. Habis foto mintain duit. Mintain duit. Nah, dari situ rame. Masalah kalau udah urusan duit kan rame. Sayanya biasa aja kan. Saya nggak ngasih lah, ya udahlah. Tapi itu habis itu urusannya panjang. Teman-teman saya pada nggak terima. Nah, dari situ udah mulai beranteman itu di situ. Beranteman, minta duit. Teman saya nyampe dicegat sama anak-anak kampung. Itu satu angkatan. Satu angkatan kelas 1 kelas. Enggak satu kelas. Oh, Saya beda kan kelas. jurusannya otomotif. Dia jurusannya jurusan komputer, beda jurusan. Tapi satu angkatan masih di kelas 1. Itu nah. Kirain sama sekolah yang lain. Bukan. Nah, yang tadi itu, yang premannya itu, yang istilahnya premani di kelasnya itu, Iya. yaitu anak kampung situ. Oh iya, Kamsi lah ya. Anak Kamsi. Jadi Iya. temen saya dicegat sama teman-teman kampungnya ya, dikeroyokan gitu modelnya, nggak berani sendiri dia. Itulah anak-anak STM. Terus ceweknya itu lapor sama guru, kan udah rame itu, udah Iya. kisaran hampir sebulan lah, pokoknya rame terus deh. Iya gitu sama beraninya. Nah, yang ceweknya itu lapor ke guru, terus gurunya kan memanggilin itu yang bermasalah. Waduh, ini mau nggak mau itu orang tuanya yang di kampung itu harus dibawa, jadi biar dijelasin sama gurunya gitu. Baru kelas 1 udah Baru langsung kelas kayak 1, gitu. waduh saya juga ngeri-ngeri sedap. Ya begitulah lah. Enggak sampai dikeluarin atau ya. Enggak nyampe dikeluarin. Salahnya kameranya itu disita. Zaman dulu yang kamera yang gimana? ya, kamera kayak kotak itu kayak kodak gitu. Iya. Disita itu, aduh saya kan jadi nggak enak sama temen kan, orang saya yang moto kamera orang, saya yang diminta tolong disuruh moto lah, saya yang dikorbankan. Jadi fotografer dadakan sebenarnya ya. Fotografer dadakan lah, nggak tahu itu dulu kameranya disita nyampe lulus, nggak tahu udah diambil apa belum. Enggak, dari gurunya enggak dibalikin gitu. Ya ngomongnya kalau lulus gitu nanti dibalikin gitu. Nggak tahu itu terus ujungnya gimana, saya juga nggak nanya. Itu bapaknya itu yang anak teman saya itu yang bawa kamera, bapaknya itu padahal polisi tuh.
Ya orang berada lah itulah. Kamera kan lumayan. Iyalah. Ya, kan itu 2000 berapa? 2005, 2006 ya? Iya, berarti ya? benar. Angkatan generasi milenial guys. Bukan Gen Z, kita bukan anak-anak Gen Z. Oke. Kalau itu kelas 1, kalau kelas 2, kelas 3 ada ini enggak yang Kelas 2 kira-kira masih inget gitu? mungkin kalau kelas 2 ini saya diajakin disuruh ikut-ikut lomba gitulah. Lomba Lomba dulu saya apa nih? disuruh Olahraga lomba atau bahasa Indonesia sama Wih. guru. Prestasi lah Iya. mewakili sekolah. Terus bikin yang seru, puisi gitu. yang seru ini Don, yang seru itu pas kelas 2 saya kan OSIS. Jadi perwakilan sekolah itu jadi ada program radio namanya itu. Jadi intinya itu si program radio ngundang murid-murid buat debat di radio itu. Ih. Jadi disuruh mewakilin sekolah gitu buat hadir ke radio, suruh misalnya memperdebatkan apa nih antara setuju ada ulang tahun di sekolah apa enggak. Nah gitu. Jadi keren, yang ya. sekolah 1 istilahnya enggak setuju, yang sekolah satunya setuju, argumentasinya apa gitu. Nah kita melakukan perdebatannya itu di radio, tapi program radionya undang-undang lah ya, itu ya gitu, maksudnya kita nyoba berorganisasi lah di sekolah ya, agak aktif sih emang. Ya bukan agak aktif lagi, kalau sampai ikut OSIS pasti aktif lah, makanya kan. Ya cenderung dijorokin sih. Jorokin temen-temen sih. Berarti bukan inisiatif mau daftar gitu kalau Enggak sih OSIS. dulu. Ya mungkin saya agak mencolok lah ya di antara yang lain. Terus Dalam hal mungkin banyak ngomong orangnya. Emang dasarnya dibully gitu. Saya kalau dibully itu nggak kira-kira yang bully satu kelas. Cuman Emang saya kan nggak nyerah, yang- saya lawan aja. apa yang dibully dari? Jadi gini Don, saya Iya, itu kan mungkin kalau yang dibully mungkin ada kekurangan apa gimana gitu. Oh. Apa, fisik sih, tinggi, secara fisik. tinggi Enggak. gitu, jangkung. Ya itu salah satunya. Selain itu saya di kepala sini tuh saya ada pitaknya gede banget. Nah itu saya dibully gara-gara kepalanya Nah. kan di namanya di STM kan potong rambut kan harus bros. Botak. Iya. Nah Ya, itu ada cepak lah ya. ada pitaknya, itu dibully terus saya gara-gara kepalanya ada pitaknya itu. Kalau sekarang sih nggak kelihatan orang rambutnya panjang. Itu gara-gara pitak itu tapi saya kan ngelawan, orang banyak ngomong lah. Melawan terus. Nah itu dari situ mungkin kan saya banyak ngomong gitu. Terus saya suruh jadi kayak di voting gitu. Voting siapa yang mau, kira-kira siapa nih yang mau kita ajuin jadi OSIS gitu kan, awalnya OSIS. Ternyata pas di voting seluruh sekolah suara saya paling banyak gitu. Ya mungkin karena saya kan di kelas 2, kelas 3 kan punya kenalan. Kalau OSIS kan pasti ada visi misi itu. Masih Iya. inget gak visi misi Waduh, kalau gua visi misi bikin apa? buat sekolah biar apa gitu? Iya. Kira-kira iya. masih inget gak gitu? Iya, pertanyaannya agak berbobot ya. Ya bukan berbau, maksudnya kan itu kan dijorokin. Iya. Berarti kan mau nggak mau harus nyiapin kayak visi Iya. misi gitu ya. Iya. Visi misi dulu ya itu sih. Jadinya saya bagaimanapun kalau saya terpilih, saya akan mencoba ikut mengembangkan organisasi ini. Itulah salah satunya kayak gitulah. Saya udah agak lupa sih. Iya. Udah lama juga ya. Udah berapa- lama. berapa tahun, udah 16 tahun ada kali. Ini udah mau 20 tahun. Dia kan dulu lulusan 2008. 2028 berarti udah 20 tahun. Ini udah 2025. Ya udah banyak tahun lah, guys. Menarik sih Menarik. pengalaman masa-masa sekolahnya di. Kalau bahas percintaan saya agak ngeri. Nanti kalau istrinya lihat jadi ngeri. Janganlah kalau emang sesuatu yang lewat ya udah lewat aja Iya. gitu ya kan. Kalau memang nggak mau diceritain ya nggak apa-apa, aman. Ya nggak santai. apa-apa sih, share Iya. tipis-tipis lah ya. Is, boleh. Berarti boleh nih. Gimana kalau masalah cinta-cinta monyet zaman SMA? Cinta-cinta kalau di STM kendalanya yaitu nggak ada ceweknya. Jadi mungkin dulu kalau saya Benar, berpetualangnya di daerah-daerah desa sendiri sih, daerah-daerah kampung gitu ya, masa-masa STM lah. Kayak gini. Iya, ini sebagai episode perdana sih lumayan berisi nih, ya kan.
tentang pengalaman waktu Pengalaman sekolahnya. hidup lah ya, kan, pengalaman iya. sekolah emang seru sih kalau Seru. kita bahasnya seru. Kita ingat-ingat lagi ya kan, masa-masa sekolah. Nah, kalau mungkin masa sekolah udah nih. Oh, Gimana kalau lanjut ke masa kerja tipis-tipis aja? Wih deh, Dikit-dikit ini- aja. kerja juga nih, melebar dong. Ya nggak usah disebutin tempat kerjanya lah ya. Itu yang Confident udah lah ya, rahasia lah. lewat ya. Kalau pengalaman-pengalaman yang menarik di tempat kerja gitu, misalkan mungkin ada, Wah, kalau tempat kerja, tanpa menyebutkan tempatnya ya kan. oke. Jadi saya dulu STM itu punya prinsip. Oh, Karena apa? Biaya sekolah saya itu lumayan tinggi, guys. Saya kan ngontrak, ngekos. Itu otomatis kan tiap bulan udah pasti bayar. Bayar untuk biaya kos, biaya makan, karena udah nggak ikut orang tua kan otomatis. Itu udah bayar. Belum biaya sekolahnya. Jadi apa? Itu pasti saya mikirnya orang tua itu ngeluarin dana itu udah gede banget pasti. Dari Iyalah. situ kan. iya. Itu orang tua saya nyekolahin itu udah istilahnya habis-habisan lah. Iya. Dari situ saya berprinsip, pokoknya saya lulus sekolah itu harus langsung kerja gitu. Nah, dari pas setelah saya ujian, pengumuman hasil ujian itu belum keluar tapi saya udah dapat kerja gitu. Belum ujian itu saya udah Jago dapat juga. kerja. Itu termasuk Ya itu orang-orang tadi terpilih ya. karena prinsip lah. Iya, Nah, iya. pokoknya bagaimanapun juga lulus STM itu harus langsung kerja. Kalau di sekolahan itu jadi ujian belum itu udah kayak PKK-nya itu udah ada tes-tes ke perusahaan-perusahaan. Oh iya ya sama ya. Jadi saya belum lulus, belum ujian itu udah keterima kerja istilahnya, tinggal nunggu ujian, pengumuman dulu. Pengumuman itu saya langsung berangkat. Jadi pengumuman itu hari Sabtu, hari Rebo itu saya udah berangkat kerja. Jadi ya istilahnya nggak ngerasain nganggur lah gitu. Iya. Langsung berangkat kerja Cikarang. Nah, itu cerita Cikarang itu bisa satu episode sendiri. Namanya orang baru lulus, Iya. baru pegang Banyak uang, pengalaman baru ya. kerjanya juga di perusahaan banyak cewek-ceweknya. Itu ya benar-benar awal-awal kerja itu berkesan lah. Itu saya kerja itu di 3 perusahaan. Mulai gerimis Don. Iya. Ya udahlah, kalau kamu udah mulai gerimis ya, Iya. kita udahi dulu episode perdana ini. Closing lah ya. Ya mungkin Kesimpulannya Don. kesimpulannya ya, Kamu yang menyimpulkan lah. ya semuanya pengalaman semua orang di masa-masa sekolah itu pasti menarik ya. Karena mungkin nggak semua orang mengalami gitu ya kan. Pasti ada pengalaman pribadi yang selalu diingat, bahkan mungkin sampai tua juga pasti keinget, kalau apalagi kalau sama teman-teman sahabat ya kan, pengalamannya bareng-bareng itu. Ya mungkin segini saja buat episode yang perdana ini. Ya terima kasih juga buat Mas Niko ya udah mau jadi tamu perdana. Siap. Episode perdana dari podcast Masa Sekolah ini. Siap. Pasti saya dukung Don. Oke. Semangat, Don. Kalau gitu sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Makasih. Bye-bye.